Artemis Fowl menceritakan tentang seorang anak ajaib yang berusia 12 tahun bekerja sama dengan seorang peri dan kurcaci raksasa untuk menyelamatkan ayahnya, sebut saja Mr. Fowl, yang diculik oleh seorang peri yang jahat yang menginginkan sebuah benda yang katanya dicuri oleh Mr. Fowl. Film Artemis Fowl ini diangkat dari sebuah novel karya penulis Irlandia Eoin Colfer. Tapi para fansnya merasa kecewa karena katanya filmnya jauh menyimpang dari versi novelnya. Bagi teman-teman yang sudah membaca novelnya, apakah benar filmnya jauh menyimpang dari novelnya? Bisa tulis pendapatnya di kolom komentar. Saya sebenarnya belum membaca novelnya, jadi saya akan memberikan ulasan dari sudut pandang saya sebagai seorang penonton film. Anggap saja saya tidak tahu kalau Artemis Fowl ini adalah adaptasi dari sebuah novel. Bersama saya Made, inilah review film Artemis Fowl. Film Artemis Fowl ini menghadirkan seorang kurcaci raksasa bernama Multsdigums yang menjadi narator filmnya. Jadi kita seperti sedang mendengarkan dongeng, tapi yang membacakan dongengnya lagi bad mood. Pada zaman dahulu, ada seorang anak ajaib bernama Artemis Fowl. Kapan ini semua selesai? Diceritakan ada seorang pria yang jahat yang bernama Opal Cowboy yang ingin menghancurkan dunia manusia. Dia hendak menggunakan kekuatan sebuah benda yang bernama Akulos. Opal Cowboy pun menculik Mr. Fowl karena diketahui Mr. Fowl telah menyembunyikan Akulos di dalam rumahnya. Artemis Fowl yang mengetahui kejadian ini harus mencari cara untuk menyelamatkan ayahnya. Cerita filmnya sangat simpel ya, tapi yang saya suka adalah bagaimana cara Artemis Fowl untuk menemukan Akulos itu. Jadi dia menggunakan kecerdasannya dan pengetahuannya tentang dunia peri dengan sangat baik. Dia bahkan menculik seorang peri dan memanipulasi seorang kurcaci raksasa untuk menjalankan rencananya. Tapi sangat disayangkan filmnya tidak memiliki klimaks. Jadi pada saat Artemis Fowl berhasil menyelamatkan ayahnya, dia mengklaim dirinya adalah seorang kriminal mastermind dan akan mengejar si peri jahat Opal Cowboy. Opal Cowboy pun terlihat sangat marah. Nah, sebuah pertarungan terakhir harusnya bisa menutup film ini dengan baik. Tapi semua itu tidak terjadi. Filmnya selesai sampai di sana saja. Memang sudah bisa dipastikan bahwa film Artemis Fowl ini akan ada sequelnya, tapi tetap saja filmnya terasa sangat tanggung. Diceritakan juga bahwa dunia peri itu benar-benar ada dan mereka hidup jauh di dalam tanah. Dihuni oleh para peri, kurcaci, goblin, dan lain-lain. Tapi lagi-lagi sangat disayangkan karena dunia peri hanya diperlihatkan sebentar saja, yang harusnya bisa dieksplor lebih dalam sehingga memberikan kesan bagi para penonton. Sebagian besar adegan terjadi di Fowl Manor, di rumahnya Artemis Fowl. Tidak ada petualangan-petualangan, tidak ada action yang seru. Nah, hanya ada satu adegan yang menarik, yaitu pada saat seorang troll mengamuk di Fowl Manor. Visual efeknya lumayan oke. Yang paling saya suka pada saat peri menggunakan time freeze. Itu keren. Scoringnya oke, dengan musik-musik tradisional itu saya suka. Tapi di beberapa adegan ada musik yang muncul tiba-tiba ya, dan agak memaksakan dan terasa mengganggu. Banyak sekali karakter-karakter yang ditampilkan di film arahan Kenneth Branagh ini. Ada Artemis Fowl, Mr. Fowl, Dom dan Juliet Butler, Officer Holy Sword, Multsdigum, Opal Cowboy, dan masih banyak karakter-karakter yang lainnya. Tapi pengenalan karakternya sangat singkat dan terkesan terburu-buru. Sebut saja tokoh antagonisnya Opal Cowboy. Jadi pengenalan karakternya sangat sedikit ya. Jadi kita hampir tidak mengenal siapa itu Opal Cowboy. Dan kita pun tidak memiliki perasaan apa-apa dengannya. Walaupun si Opal Cowboy ingin menghancurkan dunia manusia. Pada saat Dom Butler sekarat ketika sedang hendak menyelamatkan Artemis Fowl, tidak ada perasaan sedih atau apapun di sana karena kita memang tidak mengenal karakter tersebut.
Ferdia Shaw adalah seorang aktor muda pendatang baru yang memerankan Artemis Fowl. Dan kalau tidak salah ini juga adalah akting perdananya di layar lebar. Pendalaman karakternya tidak terlihat, kemudian ekspresinya selalu datar. Ya mungkin itu adalah arahan sutradara untuk membuat karakter Artemis Fowl ini terlihat cool. Tapi itu malah terlihat kaku dan tidak alami. Kemudian cara dia berjalan pun menurut saya terlalu berlebihan ya. Dan mohon maaf, itu sama sekali tidak keren. Kemudian ada Judi Dench yang sudah kita kenal sebagai M di film James Bond. Kali ini beliau memerankan Commander Ruth. Dan mungkin kehadiran beliau diharapkan bisa mengimbangi akting perdana dari Ferdia Shaw. Rencana pembuatan film adaptasi dari novel Artemis Fowl ini sebenarnya sudah muncul pada tahun 2001. Setelah melalui perjalanan yang panjang, gonta-ganti sutradara dan lain-lain, akhirnya di tahun 2020 ini film Artemis Fowl hadir di Disney+. Bagi teman-teman yang ingin menonton film Artemis Fowl ini, saya sangat sarankan untuk teman-teman menonton filmnya nanti setelah sequelnya rilis. Dan bagi teman-teman yang sudah menonton, silakan tulis pengalamannya di kolom komentar. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Klik like jika teman-teman suka dengan video ini, dan silakan subscribe untuk mendukung channel ini agar dapat terus berkembang. Terima kasih dan sampai jumpa di video-video saya berikutnya.